Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara people di rumah, senang rasanya saya Hajar Mu'alfat kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Kareposi. Edisi hari ini yang akan mengangkat tema supporter tagih janji stadion. Baik, saudara people, sebelumnya Stadion Matuanging gagal tender. Tidak ada peserta yang lolos di tender sebelumnya. Namun kendati demikian, Pemprov Sulawesi Selatan tetap berusaha agar Stadion Matuanging kembali di tender. Dan terpisah lagi, diketahui sebelumnya Selasa 8 Februari 2022 ini sejumlah supporter PSM Makassar akan turun aksi menuju kantor DPRD Sulawesi Selatan untuk mempertanyakan nasib Stadion Matuanging Makassar. Dan baik Celebes People, seperti apa dan juga bagaimana menyikapi kelanjutan nasib Stadion Kebanggaan Masyarakat Sulawesi Selatan ini dan solusi konkret dari pihak pemerintah juga bagaimana mengatasi ini. Saat ini saya sudah bersama dua narasumber di studio. Yang pertama ada Bapak Mustafa Samri selaku Sekjen Supporter The Basement. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Celebes TV. Ya. Dan kemudian ada Bapak Adi Akbar selaku pengamat olahraga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga di studio Pak ya. Baik, yang pertama saya langsung bertanya ke Bapak Mustafa. Pak, pandangannya Bapak melihat Stadion Matuanging dan juga bagaimana? Ada kabar hari ini akan turun aksi katanya teman-teman dari The Management. Silakan Pak. Ya, itulah bicara soal Matuanging, harusnya tidak ada aksi, harusnya tidak ada cara seperti ini, tetapi yang ada pembangunan lapangan. Harusnya itu kita sudah pernah melakukan apa saja, teman-teman sudah berjuang di lapangan, kita juga sudah aktif dari forum ke forum. Pertama bersama dengan Bapak Nurdin, Pak Gubernur, Pak Abdullah, kedua dengan PLT-nya, yang saat itu bulan Juli 2021 kita dijanji bahwa bulan 12 atau Desember akhir 2021 itu sudah ada pengembangan tender. Jadi yang kita tunggu itu adalah aksi di bulan-bulan ini. Tetapi anehnya yang ada bukan aksi tapi malah gagal tender. Ini ada apa ini? Makanya kami minta sebelum ada korban lagi, kan kita sudah ketahui bahwa jauh sebelumnya itu, dari dulu itu Matuanging selalu makan korban, tapi korban-korbannya itu adalah lawan dari PSM. Nah sekarang ini, akhir-akhir ini setelah diruntuhkan, itu bukan lawan PSM yang jadi korban, tetapi nyawa betulan yang korban di situ. Pertanyaannya, apakah kita masih mau menambah nyawa sehingga terbengkalai terus Matuanging seperti itu? Nah sekarang saatnya kami mempunyai janji terhadap apa yang dipaparkan kepada kami di ruang-ruang diskusi pada saat itu yang kami akan tagih seperti itu. Jadi ada aksi hari ini begitu Pak? Ya teman-teman dari Kuala sudah dari luar, tapi dari Mixman sendiri karena ini kan masih kencang-kencang lagi COVID. Kalau kita arahkan ke lapangan nanti benturan lagi dengan petugas COVID. Jadi kita akan melihat seperti apa perkembangannya. Intinya begini, mudah-mudahan ada pergerakan dari pemerintah memangku kebijakan untuk segera melanjutkan pembangunan stadion seperti itu. Baik, saya ke Pak Adi Akbar. Pak, pandangan Bapak menyikapi Stadion Matuanging saat ini seperti apa? Silakan. Ya, kalau kita lihat perkembangan Stadion Matuanging sekarang ini, itu kan sudah melalui tahapan tender yang kedua ya. Di tender yang pertama itu ada satu pemenang tender, tetapi menurut aturan yang sudah ditetapkan oleh peserta lelang itu minimal ada dua, sehingga itu harus dilakukan tender ulang. Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian buat pemerintah sekarang ini harus betul-betul serius bagaimana supaya Stadion Matuanging ini bisa cepat diselesaikan tepat waktu. Berdasarkan informasi dari media yang kita baca ya, pemenang tender lelang kedua ini itu diperkirakan tanggal 21 Maret itu baru ada pemenang ya. Artinya kalau kita berhitung mundur dengan masa jabatan gubernur nantinya itu ya kurang lebih 18 bulan. Artinya apa? Apakah nanti stadion ini bisa selesai dalam 18 bulan? Kita khawatir nantinya
ya sama dengan Stadion Barumbon lagi nantinya. Yang terbengkalai ya Pak? Iya, dan juga di Sulawesi Selatan ini terkenal dengan membangun stadion yang mangkrak. Iya, jadi kita perlu keseriusan dari pemerintah. Jadi jangan semisalnya rekan-rekan kita dari supporter sudah mulai turun, tentu kita juga menghimbau kepada supporter supaya lebih sabar saja dulu mengikuti tahapan-tahapan yang sementara ini berlangsung. Kita tunggu sampai Maret pemenang tendernya supaya cepat dilakukan peresmian peletakan batu pertamanya kapan, seperti harapan dari rekan supporter kita yang lalu itu meminta supaya secepatnya ada tindakan konkret, bukan saja sebatas janji-janji terus bahwa itu akan diulang sampai kapan pengulangannya. Sementara stadion ini sudah banyak memakan korban juga, sudah ada korban 2 orang. Yang kedua, di sekitar lokasi Stadion Matuanging ini mungkin pemerintah provinsi itu perlu sekarang ini bagaimana supaya memberi batas ruang di situ supaya akses untuk masuk di sekitar situ untuk sementara ini ditutup. Ya, supaya anak-anak yang mau masuk main di situ ya bisa kita hindari hal-hal yang seperti kejadian waktu tahun 2021 itu, ya. Kemudian Pak Diakan, jika sebelumnya gagal tender terus dibuka lagi, itu seperti apa Pak menurut Bapak? Ya, karena aturannya seperti itu ya tentu kita harus ikuti, karena yang kita khawatirkan nanti kalau misalnya juga dipaksakan dipaksakan pemenang tendernya tetapi malah justru memunculkan masalah baru, karena pasti pemerintah provinsi di sini juga hati-hati sekali. Jadi hati-hati sekali dalam melakukan tender ini karena anggaran yang digunakan kan bukan anggaran yang kecil ya. Untuk tahap pertama ini itu kalau tidak salah ya 62 M. 66? Iya, 66 ya, 66,2 M itu ya tentu perlu hati-hati sekali memang. Jadi saya kira kita minta supaya supporter bersabar saja dahulu, kita tunggu sampai bulan Maret kepastiannya, tetapi kita harapkan juga pemerintah provinsi secara resmi melakukan konferensi perska atau komunikasi publik pengumuman resmi bahwa proses tendernya ini sementara berjalan sambil menunggu pemenang tender yang resmi. Saya ke Pak Mustafa, Pak, apakah aksi yang akan dilakukan hari ini bentuk dari keresahan atau kekecewaan dari para supporter, dan tuntutannya apa saja? Ya, sudah pasti bahwa seandainya berjalan sesuai dengan planning, berjalan distrik pembangunan stadion ini, maka tidak mungkin ada hasil-hasil. Dan sebelumnya ini saya sudah sering berkomunikasi dengan teman-teman jurnalis, baik melalui telepon atau bertemu di Humas Manajemen. Saya katakan bahwa kalau bicara masalah Matuanging itu adalah bukan kepentingan yang ada di situ. Buang segala kepentingan atau ego yang ada adalah kebutuhan. Matuanging ini adalah bukan apa-apa, kebutuhan kita, harga diri kita. Makanya itu tidak boleh main. Saya sudah agak kencang bicara, mohon maaf. Saya sudah katakan bahwa adanya pembangunan yang berlarut-larut tanpa realisasi adalah, mohon maaf, tidak ada keseriusan dari pemerintah, tidak ada sama sekali keseriusan dari Pemprov. Ini saya ulang lagi bahwa tidak ada seorang gubernur pun di Indonesia yang membangun stadion dengan uang pribadinya, tapi semua menggunakan anggaran negara, uang negara, APBN, membeli provinsi atau daerah, kota. Nah sekarang ini di Sulsel, coba kita lihat dari barat sampai ke timur ada satu meja. Sulawesi Selatan terlewati, lalu di Sulawesi Selatan ini ada APBD-nya, ada pemerintahnya, ada gubernurnya. Jadi intinya tidak ada keseriusan. Jadi mohon kami meminta hari ini bahwa kami khususnya dari Mixmen masih bersabar untuk berjalan. Teman-teman sudah yang lain turun, kami masih bersabar. Jadi mohon serius menangani ini. Mudah-mudahan nanti bulan 3 betul-betul ada aksi real yang bisa kita lihat. Seperti itu. Baik, saya langsung ke Pak Andi. Pak, tender proyek stadion kan kembali dibuka setelah gagalnya tender pertama ya Pak ya. Melihat itu semua, bagaimana tanggapannya Bapak? Silakan.
Ya, saya kira kita tunggu saja dulu proses tender ini ada pemenangnya ya. Kalau informasi yang berkembang di media itu bulan Maret nanti sudah ada pemenang sekitar tanggal 21 berdasarkan informasi yang ada di media itu sudah ada pemenang tender. Jadi kemungkinannya nanti itu ya di awal April itu ya mungkin sudah bisa dilakukan peletakan batu pertamanya, karena kita kan pembangunan Stadion Matonging ini dikejar dengan waktu, dengan masa jabatannya pelaksana tugas gubernur kita ini. Beliau ini kan nanti akan berakhir di September 2023 ya, jadi sekitar 18 bulan nanti. Apakah ini misalnya masa jabatan waktu ini gubernur kita nantinya ini bisa menyelesaikan Stadion Matonging, jangan sampai nanti sama dengan Stadion Barombong, misalnya sudah berakhir ya. Sudah berakhir masa jabatannya, stadionnya belum selesai, itu kan yang kita khawatirkan. Tentu nanti akan mempertaruhkan, ya jadi akan mempertaruhkan pemerintah provinsi dalam hal ini Pak PLT. Jadi PLT kita Pak Gubernur, kita minta supaya betul-betul serius untuk menyelesaikan Stadion Matonging ini, supaya kita bisa menyaksikan kembali pertandingan di Stadion Matonging itu. Kesebelasan kesayangan kita PSM ini kan sudah 1 tahun lebih ya kita tidak menyaksikan secara langsung. Jadi ya tentu kita mengharapkan seperti itu. Baik Pak Andi, kemudian kita kan mendengar juga ya dari pemberitaan bahwa peserta tendernya sudah melebihi 30 peserta tender. Apakah ini akan menjadi angin segar bagi masyarakat di Kota Makassar? Silakan. Ya, mudah-mudahan lah peserta tender yang sekarang ini mendaftar betul-betul sudah memenuhi kriteria ya, yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Pemenang tender itu kalau misalnya anggarannya 66 miliar itu sudah semua peserta yang mendaftar di situ betul-betul sudah tersaring memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta tender, sehingga sudah ada peserta tender yang bisa menyelesaikan Stadion Matonging kebanggaan kita ini. Baik, terima kasih Pak Adi. Saya lanjut ke Pak Mustafa. Pak, melihat Stadion Matonging kita ini sudah kembali dibuka tendernya, bagaimana tanggapan Pak Mustafa? Silakan. Ya, setelah kita kecewa, bahasa orang-orang sini hati kita amru. Ya ini ada sedikit semangat setelah adanya tender ulang ini, dan kami minta bukan sekedar bahasa di sosmed atau bahasa di ini, tapi kita tunggu betul-betul ini akan nyata nanti. Jadi pada saat Maret nanti betul-betul sudah keluar yang kita harapkan, sehingga setelah itu aksi nyata yang kita tunggu, bukan lagi kita tunggu, aksi nyata yang kita lihat di lapangan. Dengan demikian ada harapan dari kami semua, seluruh supporter, bahwa tim kebanggaan kita yang akan mengiringi slogan pemerintah kota yang ada di Makassar, bahwa Makassar kota dunia bisa terrealisasi. Ini kan kita miris sekali, malu sekali kita ngomongin pemerintah kita Makassar kota dunia, tapi stadion saja tidak ada. Coba bandingkan dengan di luar sana. Kecamatan Cibinong itu kecamatan, itu skalanya kecamatan, tapi berdiri situ stadion megah skala internasional. Ini kita ibu kota provinsi, Sulsel, kok lapangan saja tidak ada. Sementara pemerintahannya kan juga ada. Indonesia punya nih bagian dari NKRI itu kayak dialak-tirikan seperti ini. Seperti itu. Jadi dengan adanya tender ulang ini, kita berharap bahwa betul-betul tahapan mengarah ke aksi nyata peletakan batu pertama, tidak ada kendala lagi. Itu permintaan kita. Baik Pak Mustafa, saya ke Pak Andi. Pak, apa saja yang perlu diperhatikan di peserta tender ulang ini Pak? Silakan. Ya, tentu mengenai kriteria peserta tender itu saya kira sudah ada ditetapkan oleh peserta LPS ya, bahwa kalau misalnya anggarannya 100 M itu sudah ada perusahaan-perusahaan yang memang harus memenuhi kriteria ya. Jadi seperti di tender pertama itu yang kemarin itu ya, yang pertama itu kan sebetulnya ada peserta dari BUMN itu yang mendaftar, tetapi itu tidak gugur dengan sendirinya karena anggarannya tidak cukup. Ya, harusnya di tahap pertama ini harusnya anggarannya itu mungkin karena ini proses lagi masa Covid ya, anggaran kita pemerintah lagi kesulitan.
sehingga anggaran untuk tahap pertama pembangunan Stadion Matonging ini itu baru sekitar 66 miliar ya lebih. Jadi mudah-mudahan kita mengharapkan di perubahan atau anggaran tahun berikutnya itu sudah bisa dimaksimalkan. Ya tentu juga kita mengharapkan dana bantuan dari pusat lah, karena seperti disampaikan tadi supporter PSM ini bahwa Makassar ini kan bahagian dari NKRI. Ya jadi alangkah baiknya juga, apalagi di tim nasional kita kemarin itu kan itu ada dua ya, ada berapa pemain kita dari Makassar yang memperkuat tim nasional. Bahkan jadi bahkan ya. Jadi alangkah baiknya kalau memang misalnya itu kontribusi Makassar Sulawesi Selatan ini terhadap timnas kita itu kan sangat besar sekali. Tapi sangat miris bantuan dari pusat ini yang kita harapkan juga. Wakil-wakil kita di pusat ini kemana semua ini sebetulnya? Saya justru menunggu ini wakil-wakil kita ini di pusat yang hanya menjadikan panggung politik ini Stadion Matonging ini. Saya ingin menggugah ya hati dari wakil kita di pusat. Supporter kita ini sudah datang ke DPR menyampaikan aspirasinya, sudah menjanji, tapi janjinya itu sampai sekarang tidak ada realisasi. Usahakan kalau bisa misalnya tidak Stadion Matonging ini bisa kita selesaikan dengan dana APBD, tetapi kita mengharapkan pusat melalui wakil kita di pusat perjuangkan Stadion Berombong itu bisa diselesaikan supaya kita bisa menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 ya. Karena Pak Gubernur sekarang ini kan sudah melakukan pembicaraan dengan Gubernur Sulawesi Tengah untuk melakukan bidding tuan rumah PON 2028. Tapi tentu untuk menjadi tuan rumah itu banyak kriteria-kriteria lain yang harus kita penuhi. Salah satunya itu kita harus memiliki stadion yang standar ya. Standar. Jangan sebatas misalnya kemarin ini kita bangun awalnya perencanaannya Stadion Matonging ini 40 tempat duduk, tapi karena kondisi seperti yang kita tahu sendiri itu tidak bisa dilanjutkan dengan anggaran PENG ya dari pusat itu, sehingga ini beban anggarannya digunakan untuk APBD. Ya tentu kan memberatkan APBD pemerintah provinsi sendiri, dan dana dari APBD pemerintah provinsi itu kan dari uang pajak kita sendiri. Jadi kalau supporter menuntut supaya diselesaikan, nah itu adalah aspirasi dari masyarakat kita sendiri yang meminta supaya uang pajaknya itu digunakan betul-betul. Jangan misalnya membangun sesuatu stadion tapi tidak diselesaikan. Karena ini kan selama ini kita lihat pemerintah selama ini kita di Sulawesi Selatan ada waktu di periode pertama yang lalu itu kan di Sudiang itu ada stadion yang rencana stadion itu kan tidak diselesaikan juga. Nah, kemudian pindah lagi ke Berombong, selesai masa jabatan tidak selesai lagi. Apakah ini yang ketiga ini mau diulangi lagi? Ya tentu kita tidak mengharapkan seperti itu. Kita mengharapkan niat baik dari pemerintah provinsi untuk betul-betul serius ya, karena ini akan mempertaruhkan harga diri dari Pak PLT sendiri nantinya kalau stadion ini gagal dibangun, karena ini sudah diruntuhkan tapi tidak dibangun ya, ya tetapi tidak diselesaikan. Itu yang kita khawatirkan. Baik ya. Pak Mustafa, melihat dari pemberitaan stadion kita dan juga melihat faktanya, bagaimana tanggapan dari teman-teman supporter sendiri? Silakan Pak Mustafa. Ya, saya katakan bahwa dulu kalau kita bicara Matonging, maka di situ ada euforia, di situ ada kehidupan, di situ ada semangat. Saya berikan contoh kecil. Ada seorang bapak ketika akan saya masuk mengarah ke lapangan, dia katakan bahwa baginya nak karena PSM. Dia katakan bahwa untung PSM bermain. Saya tidak tenang ini mendengar ini ketika saya tidak tanya apa maksudnya ini bapak. Jadi saya parkir kendaraan, saya balik tanya apa maksud itu tadi. Bapak, anak saya sisa masa akhirnya di luar kuliah, sudah skripsi, sisa mau sudah, tapi saya terkendala uang. Tapi karena main PSM, istri menjual kuliner, anaknya parkir, dia jual tiket. Jadi terselesaikan. Itu satu contoh.
Jadi salah besar kalau orang mengatakan bahwa pihak pemerintah mengatakan bahwa stadion itu tidak ada pergolakan ekonomi di situ. Makanya dulu pernyataan pada saat masih Pak PLT mengatakan bahwa kita alihkan dana stadion ini ke infrastruktur yang ekonominya lebih kreatif. Saya katakan bahwa banyak kehidupan yang stadion ketika pertandingan berlangsung. Nah sekarang ini stadion sudah tidak ada. Ini sekali. Jadi sekarang kalau saya katakan bahwa dulu bicara stadion ada kehidupan, ada euforia. Sekarang bicara stadion, sekarang di sana ada rumput, ada kolam. Bahkan pernah saya mau kritik hatinya pemerintah ketika ulang tahun PSM yang ke-106. Saya sudah pesan pickup dan saya sudah mau booking sewa itu kambing-kambing. Saya mau demonstrasi di sana dengan menggembala kambing di sini, tapi saya dilarang atasan saya. Jadi mohon saya katakan kepada melalui begini saya berpesan kepada yang berkompeten, Bapak Gubernur sekarang bukan lagi PLT, Pak, tidak ada yang akan menuntut Bapak ketika mati nanti di akhirat. Tapi ketika masih hidup di dunia, maka seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya pencinta bola Makassar, tidak akan tenang Bapak walaupun sudah pensiun ketika stadion tidak ada. Bapak satu-satunya yang kami harap ini untuk memperjuangkan ini dengan di-backup dengan kepentingan lainnya ini. Satu kata, Matuangi harga mati harus dibangun. Saya lanjut bertanya ke Pak Adi. Pak, bagaimana menurut Bapak terkait Stadion Matuangi ini? Apakah sikap tegas pemerintah untuk menuntaskan pembangunan sudah pada jalurnya atau tidak, Pak? Ya, kalau kita melihat sikap pemerintah sekarang ini ya tentu memang sudah sesuai dengan jalurnya ya. Artinya tidak boleh juga semisalnya di dalam membangun suatu stadion itu atau sarana olahraga itu melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Nanti dikhawatirkan nanti akan membuat hal-hal yang bisa apakah misalnya terjadi praktek kolusi nepotisme korupsi di situ, itu kan bisa menyebabkan mangkraknya pembangunan stadion tersebut. Tetapi ada hal sebetulnya yang menarik di Stadion Matuangi ini yang tadi disampaikan oleh rekan supporter. Saya ketika tahun 2000 itu ketika TC Pong kebetulan saya sering sebagai pelatih ya di stadion itu, begitu euforianya Stadion Matuangi supporter kita. Boleh kita kalah stadionnya, tetapi euforia supporter dari PSM Makassar itu tidak ada kalah di Indonesia ya. Fanatisme yang ditunjukkan oleh supporter PSM ini ketika mereka bertanding di Makassar itu betul-betul ditunjukkan sebagai supporter yang betul-betul fanatik mendukung timnya. Ini yang tidak ada di kota-kota lain, dan tentu ini harus betul-betul dipelihara terus. Tetapi ini bisa berimbas nantinya kalau stadion ini misalnya tidak jadi dibangun atau tidak selesai pembangunannya. Menjadi roh dari stadion ini yang dikatakan oleh tim-tim lain itu sebagai stadion neraka, itu sulit sekali memenangkan pertandingan di Stadion Matuangi. Bukan karena saya sering menonton waktu Piala Champions ya, kalau tidak salah itu tahun 96 saya menonton langsung Piala Champions di Stadion Matuangi. Kesebelasan dari Korea saja sulit menang di Stadion Matuangi. Karena ada euforia supporter, ada yang sekarang ini fanatisme supporter kita yang betul-betul sudah melekat dengan Stadion Matuangi ini. Dan ketika itu diruntuhkan ya tentu imbasnya yang kita lihat sekarang ini kan ada korbannya ya. Ada korban 2 orang ya, olah-olah ya. Artinya itulah angkernya ya Stadion Matuangi. Dan itu menurut saya tetap harus dipelihara oleh supporter kita, memberikan dukungan kepada PSM Makassar. Mudah-mudahan pemerintah provinsi betul-betul bijak menyikapi keinginan kita insan olahraga di Sulawesi Selatan supaya stadion ini bisa cepat diselesaikan. Baik.
Kemudian Pak Andi, melihat anggaran dan juga desain dari stadion kita, apakah perlu keterkaitan dari pihak-pihak lainnya, Pak? Ya tentu terkait desain yang awalnya itu stadion kita, rencana awalnya itu stadionnya standar FIFA ya, 40.000 tempat duduk ya. Tetapi karena persoalan anggaran, ya tentu kita mengharapkan dari pusat ini juga jangan seperti misalnya anggarannya melewati kawasan Indonesia Tengah langsung ke timur. Jadi ini perlu juga dikasih singgah di Sulawesi Selatan karena Makassar ini punya sejarah tersendiri seperti yang saya sampaikan tadi di pembicaraan awal. Setiap kali timnas kita pasti ada dari Makassar yang memperkuat timnas. Itu artinya bahwa Makassar memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sepak bola kita bukan saja itu sepak bola. Sekarang ini lahir peraih medali perunggu di Olimpiade kemarin itu kan tempat latihannya di Stadion Matuanging. Tetapi itu kan diruntuhkan sekarang di mana mau latihan. Kita juga melihat di Sulawesi Selatan ya Pak ya, khususnya di Kota Makassar sendiri bukan tidak ada tapi belum ada stadion yang representatif untuk mengcover semua itu. Itu tanggapan Bapak seperti apa nanti? Ya itulah tadi yang kita harapkan. Kita mengharapkan supaya betul-betul pemerintah provinsi ya, karena ini tupoksinya pemerintah provinsi untuk menyelesaikan Stadion Matuanging. Kalau tidak misalnya dimungkinkan untuk bisa cepat diselesaikan, bagaimana juga Stadion Barombong kita ini yang mungkin tinggal ratusan miliar barangkali ya, itu sudah bisa digunakan. Sebenarnya kita dari kalangan masyarakat sepak bola kemarin menginginkan sebetulnya Stadion Barombong dulu ini yang diprioritaskan untuk diselesaikan, tetapi karena ini sudah jadi bubur ini bagaimana kita olah bisa jadi ya kita makan dengan enak supaya stadion ini juga bisa kita selesaikan lah. Jangan sampai nanti Barombong mangkrak, masa jabatannya Pak PLT ini kan juga dipertaruhkan nanti. Habis periodenya ini 18 bulan ini apakah bisa menyelesaikan Stadion Matuanging ini? Kalau misalnya masa jabatan gubernur habis, sementara stadionnya belum selesai, sementara nanti yang terpilih, ya syukur kalau masih terpilih ya. Kalau tidak terpilih dan lain lagi kebijakan, apalagi jadinya mangkrak lagi. Jadi itu yang kita harapkan keseriusan dari pemerintah provinsi, karena ini tanggung jawabnya Pemprov ini. Baik. Kemudian saya ke Pak Mustafa. Sikap tegas supporter dalam mengawal stadion sendiri, bagaimana Pak? Ya, dari dulu kita sudah tegas. Dan ketegasan itu dalam artian yang positif. Kita tidak lagi meluapkan ketegasan itu di ranah-ranah yang negatif. Jadi positif itu seperti kita adakan dialog. Juga kebebasan berpendapat di lapangan sudah teman-teman lakukan. Tapi akhirnya semua hasil itu belum ada semua. Jadi saya katakan bahwa kembali ke seriusan. Jangan sampai ada mangkrak edisi ketiga setelah Gor Sudiang, sekarang Barombong jadi Barumbung. Masa Matuanging mau dikasih seperti ini lagi? Harusnya seandainya ada perencanaan matang. Ketika dana betul-betul sudah siap, semua perangkat dan semua komponen sudah siap, baru diruntuhkan. Artinya ketika ada kendala satu masih bisa dimanfaatkan. Tapi ini kan sudah runtuh, jadi kita tidak bisa berbuat apa. Satu-satunya adalah harus dibangun seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian diskusi dari pertemuan-pertemuan yang telah digelar dari pihak supporter dan juga pihak terkait, apa saja sih Pak yang pernah menjadi kesepakatan? Ya, sebelum itu saya harus katakan bahwa saya pinjam bahasanya Pak Samsudin Umar, mantan pemain PSM dan mantan pelatih PSM yang membawa PSM juara 2 kali. Beliau mengatakan bahwa tidak ada prestasi ketika tim dalam keadaan musafir. Artinya seperti ini, ketika nanti COVID betul-betul sudah kembali ke kampungnya, COVID sudah bersih di tanah air, maka seluruh tim peserta Liga 1 kembali ke kandangnya masing-masing, kecuali satu, PSM. Nah, kecuali kalau PSM mau kembali main di Comberan di Batuangi, silakan kembali. Nah, itu sudah positif, itu sudah pasti itu PSM akan melakoni laga dengan kondisi musafir. Jadi baik tandang atau kandang dia tetap bermain di luar.
Nah, betapa banyak kerugian yang hilang ketika situasi seperti itu melanda tim kita, melanda tim kebanggaan kita. Dan ingat, PSM ini adalah tim tertua di Indonesia. Tapi sayang, tim tertuanya itu tidak dibarengi dengan stadion dan yang yang berstandar FIFA. Karena itu, kalau kita mau melihat PSM baik lagi dan seluruh masyarakat pecinta bola seperti dulu lagi, maka saya katakan bahwa tolong betul-betul tahapan ini dikawal. Ini juga kita tidak mengharap mentah-mentah bahwa harus ini, tetap mengikuti tahapan yang ada. Karena kita juga takut seperti kasusnya Barombong. Karena terus terang ada bisik-bisik dari luar bahwa ketika saya bertanya ke pihak yang tidak mau dipublish dia punya jati diri, bahwa jawab ketika saya tanya bahwa kenapa Barombong tidak diteruskan sebelum disentuh nama Tuangin. Katanya Barombong itu bukan apa-apa, tetapi besteknya konstruksinya menyalahi bestek. Jadi kalau kita lanjutkan tetap akan runtuh. Jadi makanya itu perlu perencanaan yang matang. Nah, saya katakan bahwa tolong pelajari kasus Barombong untuk mengawal dan membangun Matuangin. Itu pelajaran untuk kita ambil yang betul-betul berharga untuk kita terapkan di Matuangin supaya tidak terulang lagi apa yang terjadi di Gor Sudiang dan apa yang terjadi di Barombong, seperti itu. Saya bertanya lagi ke Pak Andi. Pak Andi, melihat Stadion Matuangin ini, apakah pemerintah sudah serius mewujudkan ini, dan juga kita melihat ya pasca pembongkaran atau peruntuhan stadion ini, jeda waktunya saat bahkan sampai hari ini belum ada pembangunan, itu seperti apa, Pak? Ya, kalau sebenarnya ya kalau kita lihat keseriusan dari pemerintah dalam hal ini kepemimpinan Prof. Andalan kita yang kemarin ya, gubernur kita yang lalu, keseriusannya untuk membangun stadion itu ya sebenarnya sudah sangat bagus sekali ya. Terbukti dari sisi perencanaannya kemarin itu sudah mau membangun stadion standar FIFA, itu gambarnya sudah sangat lengkap ya. Mungkin seandainya itu jadi dibangun ya, mungkin salah satu stadion termega di kawasan timur Indonesia. Ya. Sehingga itu bisa menjadi batu loncatan kita untuk bidding kita untuk tuan rumah PON nantinya. Tetapi karena itu sudah jadi bubur ya, ada masalah sehingga itu tidak jadi. Sekarang ini bagaimana Stadion Matuangin ini ya, yang melalui proses tender ulang kedua ini betul-betul sudah harus dituntaskan lagi. Kita tidak berkeinginan lagi, dan begitu pula supporter PSM tentu sudah tidak mengharap lagi misalnya ini lagi tidak gagal tender lagi ya. Kalau gagal tender lagi ya seperti apa lagi prosesnya, apakah melalui penunjukan langsung atau bagaimana? Ini seperti yang saya sampaikan dari awal, ini mempertaruhkan harga diri ya pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan PLT sekarang kita ini. Kalau gagal selesaikan Matuangin ya tentu ada supporter kita ya, khususnya insan olahraga di Sulawesi Selatan menganggap bahwa apa yang dijanjikan di awal-awal kepemimpinannya untuk membangun sarana olahraga ya, salah satunya renovasi total Stadion Matuangin sebagai salah satu sarana olahraga yang representatif, standar internasional, kita bisa terwujud. Ini menjadi warning bagi pemerintah provinsi untuk betul-betul serius untuk menyampaikan ke publik juga perkembangan dari hasil-hasil lelang dari tender ini. Jangan misalnya publik hanya membaca dari media-media saja. Jadi harus ada penyampaian resmi ya. Jadi ada penyampaian resmi, kalau perlu diadakan konferensi pers. Wah, seperti inilah perkembangannya. Kalau perlu tiap minggu, setiap bulan kalau tahapannya harus dilakukan seperti itu ya. Ada pemberitaan. Ya, ada pemberitaan supaya publik kita tidak bertanya-tanya. Ya, tidak bertanya-tanya dan mengambil kesimpulan sendiri. Sehingga seperti yang disampaikan aliansi supporter yang lalu itu, bahwa mereka hanya membaca dari media-media sosial saja, bukan membacanya dari informasi resmi. Jadi saya kira ini menjadi
perhatian juga buat pemerintah provinsi, khususnya yang terkait terhadap pembangunan Stadion Matanging ini. Baik, Pak Mustafa. Ya. Kemudian apa lagi Pak sikap dukungan supporter dalam mengawal pembangunan stadion kita ini agar selesai tuntas? Ya, di sini saya mohon maaf, saya harus berpesan ini bahwa kalau ini masih tertunda-tunda, masih terlunta-lunta, ingat, sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa politik. Dan biasanya kebanyakan barang itu kalau sudah dimasuki masa politik, tidak ada yang beres-beres. Jadi sebelum suasana politik di 2024 memanas, Matanging harus dibereskan terlebih dahulu. Karena kalau misalnya tahapan pembangunan Matanging semakin dekat karena konstelasi politik di 2024, maka semakin terbagi konsentrasinya pihak-pihak yang berkompeten. Mumpung sekarang ini masih dingin, masih bisa fokus jernih otak, mending khusus fokus ke Matanging, itu memanfaatkan. Itu pesan saya. Baik, Pak Andi, apakah perlu ada pembangunan awal dulu sebagai tanda keseriusan dari pemerintah kita? Ya, saya kira untuk pembangunan awal ini ya pasti harus menunggu dulu pengumuman tendernya ya. Jadi karena secara keseluruhan dalam pembangunan pembangunan stadion itu ya tentu pembangunan tender lah yang akan melakukan peletakan batu pertama atau menutup area, atau kalau misalnya pemerintah provinsi dimungkinkan untuk sementara ini menutup area Stadion Matanging saja dulu sambil misalnya menunggu pembangunan tender di bulan Maret ya, itu sudah jelas. Maka alangkah baiknya mungkin kita mengharapkan pemerintah provinsi proaktif aja lah, karena jangan sampai nanti ada lagi korban di bekas-bekas galian ya, karena informasi yang kita dapatkan itu pernah ada 2 orang ya, anak-anak kita yang meninggal ya, tapi itu kan kalau tidak salah itu sudah ditutupi. Sehingga progres pembangunan stadion ini bisa betul-betul terarah ya. Jadi itu harapan kita masyarakat olahraga di Sulawesi Selatan, supaya betul-betul stadion ini bisa diselesaikan lah. Selesai masa jabatannya Pak PLT, Pak Gubernur kita nantinya ini, stadion itu sebelum berakhir masa jabatannya itu sudah sudah diresmikan ya. Itu harapan dari supporter dan harapan masyarakat olahraga di Sulawesi Selatan. Jadi kita menginginkan adanya pembangunan awal dulu, namun tidak dapat dilakukan oleh pemerintah serta merta ya, karena harus menunggu pemenang tender dulu. Baik, Pak Mustafa, lantas komunikasi antar pemain maksud saya antar sesama supporter sendiri seperti apa Pak? Selama ini kita ada komunikasi dan berakhir pada misalnya langkah masing-masing. Seperti ini, saat ini, hari ini teman-teman bergerak di luar dari kelompok supporter lain, sementara khusus keluarga besar Indonesia kita tahan dulu, karena satu kali saja kita jangankan kita ajak, kita adakan sinyalemen saja bahwa akan hari ini kita takutnya karena sekarang ini kita telah jadi COVID. Jadi kita khusus kan ini kelompok besar, kelompok banyak, kita tahan dulu. Kecuali teman-teman yang ada di luar juga, mereka beraksi di luar tapi dia membatasi jumlah personil yang ikut sehingga tidak melanggar progres yang ada di daerah ini. Tapi intinya begini, sekalipun jalan yang kami tempuh berbeda, jalan yang kami lalui berbeda, tapi tujuan kami satu, yaitu wujud pembangunan stadion harus nyata ketika tahapan itu tiba, khususnya di bulan Maret tahun 2002 mendatang ini. Seperti itu. Ya, baik. Jadi koordinasi antara teman-teman supporter sudah sudah putus di jalan karena masing-masing ada yang sudah tidak sabar lagi, dan teman-teman dari Denisnya sendiri masih menahan untuk itu semua. Ya, dan ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya pemerintah provinsi, bahwa ketika dilihat itu sudah membencah, ini kayak jangan sampai jadi seperti bom waktu. Kita itu masih ditahan-tahan dan tidak ada reaksi nyata dari pemerintah, itu akan menjadi meledak pada saat yang tiba. Dan kapan meledak itu, yang rugi adalah kita sendiri di Makassar atau di Sulawesi Selatan. Jangan sampai itu ada seperti itu. Baik.
Saya akan meminta dari Pak Andi dan juga Pak Mustafa untuk memberikan harapan serta masukannya kepada pemerintah bagaimana mewujudkan stadion kita. Silakan dimulai Pak Andi dulu atau Pak Mustafa dulu. Saya berharap mewakili seluruh supporter khususnya berharap betul tadi Pak Gubernur, mudah-mudahan hari ini kali ini terakhir ini kami berhubungan dengan media masalah terkait masalah Matuangin. Mudah-mudahan besok kami berhubungan dengan media membicarakan, membahas tentang bagaimana proses progres pembangunan stadion setelah peletakan batu pertama bulan April. Seperti itu. Jadi jangan lagi Matuangin itu adalah kebutuhan, bukan kepentingan. Cukup kepentingan selama ini yang mereka bagi, yang kami butuh adalah stadion. Karena itu mohon keseriusan Bapak, mohon sekali Rizky tenang ini supaya kami semua tenang, masyarakat tenang, kita juga tenang pada saat apakah melanjutkan periode berikutnya atau tidak. Itu akan membuat kita akan bahagia ketika stadion ini sudah ada terwujud. Apakah itu dimulai tahapannya seperti apa, kita syukuri. Tapi yang jelas ada aksi yang pertama yang kita akan lihat. Bukan lagi janji yang kami tunggu di bulan Maret atau bulan April, tetapi aksi nyata di lapangan. Baik, silakan Pak Di melanjutkan. Ya, tentu kita mengharapkan ke pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur ya untuk betul-betul serius untuk menyelesaikan tahapan penyelesaian Stadion Matuangin, karena Stadion Matuangin ini adalah harga dirinya orang Sulawesi Selatan, harga dirinya PSM. Kapan misalnya ini gagal diselesaikan, ya tentu akan mempertaruhkan sendiri kepemimpinan dari Pak Gubernur sendiri. Harapan kita sebagai masyarakat olahraga, mudah-mudahan nanti di bulan April, setelah di bulan Maret itu ada pemenang tender, tidak ada lagi misalnya tender gagal ya. Kita mengharapkan diundang aliansi supporter semua untuk melihat langsung peletakan pertamanya. Itu endingnya, itu yang pertama yang kita sudah lihat. Jadi mudah-mudahan ini kita berdoa ya, karena kita tentu mengerti sendiri Pak Gubernur kita sebetulnya ini serius ya, cuma karena kehati-hatian juga perlu kita hati-hati juga. Mudah-mudahan semua tahapan-tahapan yang sekarang ini dilalui itu tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Sudah ada pemenang tender yang qualified ya, yang bisa juga menyelesaikan Stadion Matuangin ini menjadi stadion yang berdiri kokoh, bukan seperti yang disampaikan tadi oleh supporter, katanya di Barombong itu bermasalah. Ya, kita mengharapkan di Stadion Matuangin ini betul-betul pemenang tendernya nanti ini membangun betul-betul sesuai dengan standar stadion yang kualifikasinya bisa digunakan oleh PSM untuk pertandingan internasional, sehingga kita bisa jadikan juga bidding untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Saya kira seperti itulah harapan masyarakat olahraga di Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Pak Andi. Saudara people, saya Hajatul Aswad akhirnya mengatakan sampai jumpa lagi di segmen, maksud saya di episode selanjutnya. Saya akhirnya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.